Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Brian dalam acara Mercu Jogja Punya Cerita. Saat ini saya sedang berada di kawasan Keraton Yogyakarta, di mana Keraton Yogyakarta ini adalah tempat cukup bersejarah bagi kita semuanya, terkhususnya bagi warga kota Yogyakarta, di mana di Keraton Yogyakarta ini menjadi tempat dilantiknya Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta menjadi presiden pertama di Indonesia. Nah, di kompleks Keraton Yogyakarta ini juga merupakan tempat istana bagi keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono, dan saat ini di Keraton Yogyakarta sedang diselenggarakannya event pameran temporer Adiwira Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Nah, untuk lebih lanjut mengenai event yang sedang diselenggarakan di keraton ini, sekarang di sebelah saya sudah berada Mas Eko selaku Duta Museum dan Dimas Diajeng Yogyakarta. Nah, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Nah, jadi gini Mas, saya mau tanya-tanya mengenai event yang ada di keraton ini, kayak gimana itu Mas? Oke, jadi yang sedang berlangsung sekarang ada namanya pameran temporer Sang Adiwira Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi latar belakang pameran ini sebetulnya adalah pameran tahunan yang diadakan keraton yang sebelumnya pada saat Sekaten itu mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Di pameran yang kedua ini kebetulan sudah berlangsung sejak November hingga 31 Januari besok. Itu merupakan sebuah pameran temporer yang menjelaskan berbagai peninggalan, berbagai perjalanan, berbagai sejarah yang sudah dilalui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Gitu. Terus Mas, isinya itu apa aja sih Mas di pameran temporer itu? Ya, jadi dalam pameran temporer ini dibahas berbagai macam Mas. Mulai yang pertama terkait dengan tarian-tarian yang dihasilkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kedua, busana atau pakaian-pakaian yang dipergunakan yang merupakan hasil ide karsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan selain itu juga ada beberapa wayang, terus beberapa kalau kita sebutnya sebagai royalty set yang merupakan peralatan-peralatan yang pernah digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan terakhir juga dibahas Sri Sultan Hamengkubuwono II juga memiliki beberapa karya arsitektur yang dibangun yang bernama pesanggerahan yang tersebar di seluruh area Jogja di luar benteng keraton. Oh, oke. Jadi itu isinya tentang sejarah Sri Sultan Hamengkubuwono II ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Betul. Nah, untuk pameran temporer ini dimulai dari kapan sih Mas dan sampai kapan acara ini gitu? Siap. Pameran ini mulainya sudah dari November Mas. Jadi sudah November, Desember dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari. Oh, Januari ini ya berarti? Betul. Ya? Oh, dan sifatnya adalah temporer. Jadi nanti akan ada pameran-pameran selanjutnya dan mohon ditunggu aja Mas, kira-kira akan ada pameran apa lagi. Oh, gitu. Siap. Oh, ya. Terus Mas mau tanya lagi nih. Iya. Di pameran ini itu kan berarti di kompleks keraton ya Mas ya. Betul. Nah, di kompleks keraton ini tuh emang ada nggak sih Mas tempat yang boleh dikunjungi atau boleh dilihat oleh wisatawan? Siap. Jadi kalau kita berkaca di tahun lalu Mas, pameran yang mirip dengan ini kita sebut dengan pameran Sekaten. Itu membahas serba-serbi dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu digelar pada saat itu di pagelaran depan kita. Nah, karena ada beberapa pertimbangan, pertama ada COVID dan lain sebagainya, untuk pameran Sekaten sebenarnya ini adalah pameran Sekaten, tapi agak mundur waktunya karena ada beberapa hal. Terus ditempatkan di, kalau istilahnya di keraton ini sebagai kedaton, jadi area utama dari keraton sendiri dan sifatnya adalah pameran temporer. Jadi pengunjung masuk di sana boleh untuk tidak mengunjungi pameran temporer atau berkenan satu paket dengan pameran temporer yang ada. Dan beberapa bangunan di sini memang sudah dibuka untuk umum, tapi ada beberapa bangunan yang tidak boleh dikunjungi untuk umum. Ya istilahnya kalau kita belajar dari istana di Cina ini Forbidden City. Ada beberapa daerah yang memang
tidak dibuka untuk. Oh gitu. Oh iya. Nah, terus Mas, Iya. untuk harga tiket masuknya nih Mas. Nah, jadi kan biar permisa yang menonton tahu nih Iya. harga tiket masuknya berapa, dan selama Covid ini apa aja sih yang menjadi syarat-syarat untuk pengunjung Yap. masuk di eh, kawasan keraton ataupun Oke. mungkin di pameran ini Oke. gitu. Oke. Jadi untuk tiket pengunjungnya, jadi tiket normalnya itu 5.000 Mas. Itu hanya mengunjungi area-area yang umum dikunjungi. Nah, namun kalau pengunjung juga ingin masuk ke pameran temporer Adiwira, itu harus menambah 8.000 lagi. Sehingga totalnya per paket itu bisa 15.000. Itu sudah masuk ke area umum, juga ke area pameran temporer. Nah, terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan terkait dengan COVID, sebenarnya keraton sudah menata itu sejak dari bulan Juli, Mas. Bagaimana orang masuk itu sudah ada skemanya. Yang pertama harus dicek suhu dulu dan harus bermasker. Jadi kalau belum bermasker belum diperkenankan untuk masuk. Setelah cek suhu oke, masuk, beli tiket, bisa diwakilkan kalau dalam grup. Setelah itu langsung semua pengunjung harus diwajibkan untuk mencuci tangan dulu bersama dengan guide yang akan memandu seluruh pengunjung yang ada di sini. Oh, ada guide-nya ya Mas? Iya. Pada saat COVID ini memang diwajibkan harus ada guide untuk menjaga jarak sebetulnya. Jadi tiap grup yang masuk itu harus berjarak supaya physical distancing yang ada itu bisa diterapkan. Oh iya. Terkait itu Mas, tadi physical distancing, ada nggak sih batas maksimal untuk pengunjung berkunjung di sini? Kalau batas maksimalnya mungkin belum terlalu diterapkan Mas, karena kan juga jumlah pengunjungnya belum terlalu banyak. Maksimal dalam satu hari masih kurang dari 1.000 orang. Dan yang kita batasi adalah tiap grup yang masuk. Jadi satu grup itu maksimal 10 orang Mas. 10 orang masuk, terus diwakilkan satu orang untuk membeli tiket, plus ditambah satu pemandu yang akan memandu para pengunjung untuk masuk. Dan tiap grup itu harus berjeda, itu sekitar 5-10 menit supaya terjadi physical distancing itu tadi Mas. Jadi dalam semua diberi himbauan bahwa tiap pengunjung juga harus menjaga jarak antar masing-masing, terus tetap memakai masker dan lain sebagainya. Oh gitu ya Mas. Jadi tetap aman ya Mas ya, walaupun sekarang masih pandemi, tapi aman. Untuk di keraton dan pamerannya itu masih menjalankan protokol kesehatan ya Mas. Betul. Mungkin sedikit ditambahkan Mas, jadi tiap beberapa hari sekali seluruh area keraton juga didesinfektasi Mas. Harapannya apa ya, semoga terjadi sebuah sterilisasi lah, baik terhadap koleksi bangunan maupun dari lingkungan sekitar museum itu sendiri. Gitu ya Mas. Oke Mas, terima kasih Mas Iko buat Sama-sama. waktunya. Oke baik pemirsa, itulah wawancara saya bersama Mas Eko. Dan untuk pemirsa yang ingin berkunjung di keraton ini, diharapkan untuk senantiasa menaati protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki area keraton maupun area pameran di Keraton Yogyakarta ini. Begitu yang bisa saya laporkan. Saya Brian, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Salam Mercu TV. Pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di tempat pameran Sang Adiwira yang diselenggarakan di Keraton Yogyakarta. Nah, sekarang ini saya sudah berada dengan salah satu pengunjung. Permisi Mbak, bisa minta waktunya? Oh iya. Iya, jadi gimana Mbak pameran di keraton ini? Menurut saya pameran ini bagus ya, kita bisa merefleksikan, kita bisa tahu akan sejarah yang adiluhung dari para leluhur kita, terutama HP kedua, Hamengkubuwono kedua. Oh ya. Terus Mbak, kesan-pesan untuk pameran selanjutnya gimana Mbak? Ya, semoga pameran selanjutnya, karena sekarang masih masa pandemi ya, semoga pameran selanjutnya itu sudah terselenggara di mana di masa yang sudah selesai ini, sudah terbebas dari masa pandemi, dan semoga kedepannya bagus dan lebih inovatif lagi, dan mungkin kedepannya akan mengangkat tema dari masa kepemimpinan HB ketiga atau keempat atau keberapa, mungkin harapannya semoga tetap dapat mengedukasi kita sebagai kaula yang notabene masih masyarakat umum ya, yang belum tahu seluk-beluk tentang sejarah
leluhur kita. Oh, gitu. Oh iya. Terima kasih Mbak waktunya. Ya. Ya, pemirsa tadi adalah salah satu pengunjung yang berkunjung di pameran ini, dan menurut pengunjung yang tadi saya wawancara, pameran ini sangat menarik, dan bahkan untuk calon pengunjung yang mau berkunjung di pameran keraton ini tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sekian dari saya, Brian melaporkan.